Sebenarnya saya jadi rektor itu juga tidak begitu semangat, Aduh. ya tidak begitu punya cita-cita, Mm-mm. karena memang situasinya saya itu hanya bercita-cita jadi guru, dalam artian jadi dosen. Itu, Oke. sama harapan saya itu nggak banyak. Mm-mm. UIN itu disendangi dan disegani oleh lawan maupun kawan. Oke. Kenapa itu? Karena kita orang berpedoman UNIP. Bagaimana Ha-ah. sosok UIN itu semenjak Universitas Fatmawati Soekarno yang dikenal dengan kampus merah putih, bahwa orang tidak memandang UIN sebagai sebelah mata. Profesor sudah banyak, doktor sudah banyak, mahasiswa kita di atas 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Humas. Jumpa lagi bersama saya Cindino Parita yang akan memandu podcast UINFAS. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Baiklah, kali ini kita sudah kedatangan orang nomor 1 di UINFAS, yaitu Rektor UINFAS Kota Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Bapak, perjalanan sebelum ke sini dari mana aja nih Pak? Kita tadi muter-muter ya. Memang agenda pertamanya acara NU, Istighosah NU di Benteng. Oke. Sudah itu langsung memberi tausiah sedikit, ya masalah bermacam-macam. Oke. Ya politik, kebangsaan, agama, ya silaturahmi lah intinya. Oke. Udah panjang perjalanan hari Ya. ini Pak. Oke, masih pagi tapi udah produktif sekali. Oke, boleh Pak cerita sedikit biografi singkat Bapak. Walaupun kita tahu ya kita bisa akses di internet karena udah banyak juga di internet. Tapi mungkin rekan Humas mau dengar sendiri atau dengar langsung dari Bapak gitu. Oke. Saya itu dilahirkan lebih kurang 60 tahun yang lalu. Oke. Ya, sudah cukup itu 60 tahun yang lalu. Kalau ngikuti Rasulullah 3 tahun lagi itu. Jangan Pak. 63. Dan saya masih kecilnya seperti biasa, remaja biasa saja. Seperti remaja zaman dulu, ke kampung, ke kebun, Oke. ya bermain peta umpet, biasa saja. Sekolahnya juga sekolah biasa saja, ada madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Sudah terlanjut dengan MTS YIN. Ya waktu itu sekolah itu milik Nahdlatul Ulama, belum didirikan. Setelah itu saya baru ke pondok pesantren, lebih kurang 4 tahun setengah, sudah itu baru masuk ya Fakultas Syariah IAIN Raden Patah di Bengkulu, ya tepatnya kampusnya di depan dekat penjara Oke. di Bengkulu itu ya. Nah, di situ depan penjara Marlboro kelas 1 itu. Ya telah terus ya jadi PNS, jadi terus itu S2, S3, sampai kita ke jabatan puncak lah menurut akademik kan. Jabatan puncak akademik itu profesor, guru besar. Jabatan puncak di birokrasi akademik itu rektor. Dan itu sudah saya lewati. Tapi saya itu begini, sebenarnya saya jadi rektor itu juga tidak begitu semangat. Aduh. Ya tidak begitu punya cita-cita. Karena memang situasinya saya itu hanya bercita-cita jadi guru, dalam artian jadi dosen. Itu Oke. udah tuh terpenuhi. Tapi setelah perkembangannya tahun 2000 saya dilantik jadi wakil ketua 3 Waket ya. Sudah tuh terus 1 periode setengah jadi wakil rektor 3, 1 periode jadi warek 1, lebih kurang 2 tahun, kembali lagi warek 3. Berbarengan dengan itu karir sebagai dekan PUAD ya, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, PLT. Selama 8 bulan PLT karena ada situasi kampus yang kurang pas waktu itu. Nah, saya berjalan biasa saja. Kebetulan pada 2014 itu ada gejolak sedikit di UIN ini, tapi intinya aman. Pak Profesor Sirajuddin tetap terpilih sebagai membina UINFAS. Nah setelah masanya habis ya, tahun 2021 kalau nggak salah Juli ya, hasil pemikiran orang-orang di Kementerian Agama beserta kawan-kawan bahwa saya itu ditunjuk jadi PLT, pelaksana tugas rektor ya tanggal 24 Juli 2021. Terus biasa saja itu setelah penjaringan rektor saya ikut, tapi nampaknya belum pasti karena itu dalam proses juga kita pengembangan dari 2012 itu pengembangan IAIN ke UIN. Oke. Nah, jadi kita ikut terus.
Dan alhamdulillah setelah jadi PLT lebih kurang 7 bulan, pas kira akhir ya pada tahun 2021 saya dilantik sebagai rektor dalam usia 59 tahun 11 bulan 29 hari. Satu hari lagi mau 60. Oh gitu, mau ulang tahun. Iya. Tapi hari ini dilantik, besoknya sudah masuk usia 60 tahun. Oke. Nah, pertanyaan tadi setelah 17 bulan ya. Sebenarnya start itu dari mulai PLT itu saya sudah mengamati ada 13 orang dokter yang sekarang ini dokter itu sudah 52. Hari ini nanti dokter 53. Oke, 53, dokter ke 53 Iya. ini. Oke. Dan profesor yang sudah profesor ke 15, 16 dengan yang Pak Dahlan ya. 16 dengan yang lama dan baru. Yang baru ini sekitar 14 orang, yang lama itu 2 orang. Dan berproses lagi, insya Allah ada nanti Profesor Heri Nur Ali, ada Profesor Suarjin, ada Profesor Yosmita, Profesor Yusriani, Profesor Asnaini, Profesor Ediansa, Profesor Supardi. Banyak Dan profesor. Ya, rencana itu Profesor John Kennedy, kalau tidak salah 8 orang. Kalau 8 orang berarti 14, 22. Targetnya tercapai. Program saya sederhana, membuat guru besar banyak di UIN. Sudah itu membuat dokter banyak. Yang ke depan, program unggulan kita mau membuat apa tercapai atau tidak, bahwa dengan BLU, ya, Badan Layanan Umum kampus kita, sistem pengelolaan keuangan itu ada di tangan rektor, dalam artian rektor bekerja sama dengan Warek 2 dan tim, dan dipahami, bukan disetujui oleh Senat, dipahami oleh Senat bahwa nanti kegiatan rektor itu bisa mengatur seluruh anggaran yang ada di UIN ini berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu ada kas buka, ada kas tutup, ada kas lebih, ada kas berjalan. Nah ini orang keuangan yang memahami teknis itu. Tapi yang intinya dengan pengelolaan yang agak bagus, mudah-mudahan UIN itu akan berjalan. Itu yang berikutnya, programnya sederhana tapi harus wajib membuka prodi umum. Oh, prodi Sekarang umum. sudah ada prodi umum seperti matematika pendidikan, Oke. sudah itu IPA pendidikan, IPS pendidikan, bahasa Indonesia. Tapi itu masih dikendalikan, diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ini kita mau kimia murni, fisika murni, matematika murni. Yang dikeluarkan izinnya oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dan itu nanti bisa ikut SPAN nasional atau UMPTKIN nasional. Bukan di Kementerian Agama. Itu. Oke. Ini ya sederhana saja. Kalau itu kita dapat 2 atau 3 program baru, mudah-mudahan nanti peminatnya lebih banyak. Basicnya tidak hanya dari alia, dari pesantren, tapi dari sekolah umum. Sekolah umum, yang betul. banyak. Jadi UIN itu memang punya cita-cita ya berkualitas ya di masyarakat, juga unggul dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Karena terus terang saja UIN itu sudah termanfaat secara baik. Contohnya sudah 3 periode ini kan Kanwil itu alumni UIN, Kanwil Agama. Rektornya alumni UIN di sini. Masya Allah. Ya, alumni Stein dulu kan. Nah, kita ke depan kalau bisa memupuk kembangkan seluruh mahasiswa terampil, ya, berkolaborasi, jadi keterampilan dengan ilmu pengetahuan beriringan, jadi sains dan teknologi, keterampilan itu harus bagus. Nah, kalau keterampilannya baik, sainsnya rendah, dia nanti terabas belep, abal-abal. Tapi kalau seandainya sainsnya bagus, tidak punya keterampilan, dia seperti orang pintar tidur, nggak pernah ngomong, nggak pernah bergerak. Dia pintar, tapi dia bermimpi aja. Nah, itu Percuma makanya, ya, Pak? Ya, makanya antara praktek ya dan basic itu menentukan kehidupan kita di masa depan. Itu untuk sementaranya ini ya. Oke. Mungkin ada harapan Bapak ke depannya untuk UIN ini sendiri seperti apa? Oh ya gini, yang pertama harapan saya itu nggak banyak. UIN itu disendangi dan disegani oleh lawan maupun kawan. Oke. Kenapa itu? Karena kita orang berpedoman UNIP. Bagaimana sosok UIN itu semenjak Universitas Fatmawati Soekarno
yang dikenal dengan kampus merah putih, bahwa orang tidak memandang UIN sebagai sebelah mata. Profesor sudah banyak, dokter sudah banyak, mahasiswa kita di atas 10.000. Kiprahnya, contoh, praktek di lapangannya. Semua pengurus KPU dan Panwas sekarang itu lebih kurang 40% alumni UIN. Bayangkan itu. 40% ya Pak? Iya, 40% itu. Ya ada yang 1, ada 2 itu alumni UIN. Nah, yang notabene-nya mungkin mereka berorganisasi, tapi ada kita mampu. Tapi udah. Sudah tuh yang lain-lain, yang P3K kemarin ya 11 orang lulus itu, banyak sekali alumni UIN. Bukan berarti alumni lain tidak ada. Iya, betul. Alumni UIN ya, seperti contoh ya Fadli dan segala macam alumni UIN. Iya. Artinya kita mampu bersaing ya. Sudah tuh banyak ketua pengadilan sudah banyak. Kalau Kemenak itu 90% sudah dipegang oleh alumni UIN. Ini ketua pengadilan, sudah 3 ketua pengadilan agama di Bengkulu nih alumni UIN, Fakultas Syariah ya. Berarti guru-guru dan segala macam. Saya punya keyakinan kalau semua tim bersinergi, rektor itu kan inspirator. Betul. Sudah tuh rektor itu koordinator. Jadi rektor itu juga administrator. Rektor itu juga mampu mengajak, mampu membina, mampu memberi peluang. Analisa SWOT-nya, rektor itu harus membaca mana peluang yang lebih, mana peluang yang kurang, mana yang harus bisa diperbaiki, mana yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, makanya analisa kita kelemahan, kelebihan, dan peluang itu selalu kita kaji. Kelemahan kita anggaran tidak terlampau besar. Oke. Makanya lobby-lobby ke depan saya mau ngajak para petinggi, sekjen atau dirjen ke sini supaya anggaran DIPA kita ditambah. Nah, sudah itu kalau sudah BLU insya Allah bisa diatur. Tapi BLU itu jangan dianggap mudah dan main-main. Harus BLU itu terkondisi secara baik menurut ilmu teori, ilmu keuangan. Supaya tidak bisa salah langkah. Nah ini paling rawan ini. Baiklah rekan Humas, itulah tadi pembicaraan singkat saya bersama Rektor UINVAS Kota Bengkulu. Saya Cindy Noparita pamit undur diri. Tetap saksikan podcast UINVAS, temukan ekspresi dalam setiap episode.